Jadi sangat wajar sekali jika membuat banyak orang tertarik ingin memiliki khodam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, salah satu sosok khodam yang langka dan juga menjadi idola bagi pecinta ilmu hikmah atau pecinta ilmu-ilmu kanuragan dan bahkan para pecinta ilmu-ilmu perewangan dalam Jawanya. Salah satunya adalah khodam macan putih atau harimau putih. Jadi sangat wajar sekali jika membuat banyak orang tertarik ingin memiliki khodam ini. Dan inilah beberapa alasannya. Yang pertama, khodam macan putih adalah sosok khodam yang dahulu mendampingi para raja-raja di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Dan contohnya salah satu raja Jawa yang memiliki khodam harimau putih adalah Kanjeng Prabu Siliwangi. Yang kedua, termasuk sosok khodam yang mendampingi para wali di Jawa. Salah satunya yaitu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan yang ketiganya yaitu khodam yang dulu mendampingi para leluhur yang memiliki kesaktian yang tinggi. Dan alasan yang keempat yaitu karena khodam macan putih termasuk khodam yang sangat setia mendampingi dan menjaga garis keturunan atau khodam turun-temurun. Yang terakhir, yang kelima, alasannya yaitu khodam ini memiliki daya kekuatan yang besar. Jadi, 5 itulah alasan yang paling mendasar mengapa kok khodam harimau putih atau macan putih ini istimewa dan banyak yang mengidolakan. Lalu dari manakah asalnya khodam macan putih atau harimau putih dan bagaimana dulu para raja dan para wali juga para leluhur yang sakti punya kesaktian tinggi itu bisa mendapatkannya? Nah, ini yang sangat menarik dan harus panjenengan ketahui. Jadi, khodam macan putih itu sebenarnya adalah golongan dari bangsa jin yang dahulunya itu ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi Sulaiman yang menjelma dalam wujud sosok harimau putih. Lalu mereka bersumpah kepada Kanjeng Nabi Sulaiman untuk setia mengabdi dan mengawal para raja-raja dan juga para wali Allah, juga termasuk orang-orang yang gemar prihatin atau bertirakat, seperti gemar berpuasa dan lain-lain untuk memohon kekuatan dan keselamatan penjagaan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah termasuk khodam amalan atau khodam keilmuan tertentu yang didapatkan dengan bertirakat, dengan bertapa dan juga berpuasa. Jadi dahulu para raja-raja itu untuk mendapatkan khodam macan putih ya karena mereka mengamalkan ilmu-ilmu tertentu dan mereka bertapa, berpuasa, bertirakat, dan biasanya bertirakatnya itu dilakukan di dalam hutan. Begitupun juga para leluhur yang memiliki kesaktian yang tinggi. Mereka dulu juga melakukan hal yang sama. Tetapi beda lagi bagi para wali-wali Allah. Mereka itu tirakatnya atau puasa dan bertapanya di hutan adalah tujuannya dalam rangka uzlah, kholwat atau untuk totalitas lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjauhkan dari kesibukan duniawi. Dan khodam macan putihnya itu mereka
ngikut dengan sendirinya. Untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada para wali Allah tersebut. Jadi itu bedanya. Lantas di manakah khodam-khodam macan putih berada ketika ditinggal oleh tuannya, ketika para raja-raja itu meninggal dan para wali juga leluhur itu meninggal? Yang pertama, jika khodam-khodam macan putih itu dijanjikan atau ditempatkan pada benda, yang paling umum adalah mereka berada di benda-benda pusaka peninggalan raja seperti pada keris, pada tombak, cincin, tasbih, dan lain-lain. Yang kedua, biasanya di tempat petilasannya atau pada tempat-tempat yang dahulu itu digunakan oleh para raja-raja, para wali untuk bertapa, bersemedi, dan bertirakat. Dan yang ketiga, biasanya bisa ditempatkan di tempat yang dulunya itu dihuni, seperti di keraton-keratonnya atau di rumah raja, dan para wali juga rumah atau tempat tinggal para leluhur. Ini biasanya khodam macan putihnya itu ditugaskan untuk menjaga rumah atau tempat tersebut. Lalu yang ketiga, yang keempat, biasanya itu ditempatkan di tanah-tanah peninggalan para raja, para wali, dan juga para leluhur. Ini biasanya agar tujuannya tanah tersebut tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang menyimpang oleh orang setelahnya. Lantas siapa saja yang di era sekarang ini punya peluang tertinggi didampingi oleh para khodam macan putih? Yang pertama, yaitu adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan dari raja-raja, dari kesultanan. Jadi mereka yang punya trah kerajaan atau trah keraton itu memiliki potensi yang tinggi didampingi oleh khodam macan putih. Meskipun kadang mereka sendiri tidak menyadarinya. Biasanya orang-orang yang punya garis keturunan kerajaan, kesultanan, dan garis keturunan dari para wali, ketika dia mendapat masalah seperti dijahati orang, dimusuhi orang, berseteru dengan orang lain, dan khodam macan putihnya itu datang, itu biasanya tanda-tandanya yang awalnya di area tersebut itu anginnya tidak kencang atau tenang, itu tiba-tiba ada angin kencang, tetapi biasanya hanya sebentar. Dan juga hanya di lokasi lokal tersebut saja. Lalu yang kedua, yaitu orang-orang yang memiliki trah keturunan dari para wali. Itu juga sangat berpotensi tinggi untuk didampingi khodam macan putih. Seperti biasanya para kiai-kiai dan para ulama-ulama. Lalu yang ketiganya, yaitu orang-orang yang dulu nenek moyangnya atau leluhurnya adalah orang yang ahli tirakat, suka prihatin, suka bertapa, suka berpuasa. Tanda-tandanya bagaimana jika seseorang didampingi khodam macan putih? Ini tanda-tandanya. Yang pertama, di usia mudanya orang tersebut biasanya ahli tirakat atau suka prihatin, seperti sering berpuasa, sering bertapa, bermeditasi, dan sering mengasingkan diri. Yang kedua, dalam waktu-waktu tertentu biasanya orang tersebut suka pergi menyendiri, mengasingkan diri, tetapi ini perginya mengasingkan dirinya itu bukan karena lari dari masalah tentunya, apalagi minggat atau kabur. Dan yang terakhir, yang ketiga, orangnya tenang, tetap tegas, tetapi mereka itu punya ketegasan dan berwibawa sekali orangnya.
Dan satu lagi yang keempat, siapapun yang dibentaknya itu akan merasa ketakutan sekali. Nah, sedulur, itulah tentang keramatnya khodam macan putih atau harimau putih. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, sumonggo silahkan tulis saja pada komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.